Sekarang itu banyak sekali penipuan. Tadi sudah Anda singgung juga di awal. Dan basisnya sekarang bukan konvensional, tapi online. Ya, dalam jual beli online, ada judi online. Ya, dan pelakunya itu beragam, ya, mulai dari yang muslim sampai yang kafir. Jadi semua bisa terlibat dalam perkara ini. Tapi di sini oke lah, kita spesifik saja kepada muslim begitu ya. Karena di sini kita mengikat seorang muslim. Dan sekarang yang mungkin lagi viral adalah tentang penipuan ya, yang dilakukan oleh apa? Agen travel haji. Ya, di mana mereka menggunakan visa ziarah ya, untuk melaksanakan ibadah haji begitu, yang seharusnya menggunakan visa haji ya. Bahkan ketika kita baca di media itu ada orang yang ketika akan memasuki kota Mekah ya, mereka kemudian para jemaah itu disuruh untuk masuk ke dalam bagasi bis, karena sebelum masuk kota Mekah nanti ada proses pemeriksaan begitu berkaitan dengan kelengkapan administrasi seperti visa begitu. Bahkan di media lain juga disebutkan bahwasanya ada jemaah yang sampai dikurung berhari-hari di penginapan begitu oleh agen travel ya. Biasanya ini penipuan modus haji furoda, backpacker begitu. Nah, ini sebetulnya ketika kita perhatikan dengan seksama ya, maka ini sebetulnya perbuatan yang luar biasa sekali. Kenapa kita sebut luar biasa? Karena ada mengambil kesempatan dalam kesempitan. Seperti yang kita ketahui bahwa antrian haji, ya, antrian haji itu luar biasa lamanya kalau di Indonesia begitu. Sehingga orang yang memiliki uang itu akan rela mengeluarkan ya, atau menjual aset-asetnya untuk menunaikan haji dengan rentang waktu masa tunggu yang cepat begitu. Ya. Sehingga orang akan mengorbankan apa yang dia punya. Ya bahkan disebutkan ada yang sampai 150 juta, ada sampai yang 300 juta, pada akhirnya nggak bisa masuk Mekah dan dideportasi begitu. Dan yang dideportasi itu ya mereka diskor ya, selama 10 tahun tidak boleh memasuki kota Mekah. Maka ini luar biasa sekali ya. Maka tidak akan ada keberkahan di dalam harta yang didapatkan dengan jalan penipuan. Bayangkan orang itu ingin naik haji, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata ada pihak yang memanfaatkan kesempatan itu dengan menipu para jamaah. Maka tidak akan ada keberkahan di dalam harta para agen travel itu. Mereka mengambil keuntungan yang berlebih ya, dan bahkan menggunakan visa ziarah justru digunakan untuk visa haji, dan ini tidak relevan tentunya ya. Dan ingat, ini berhadapan selain dari sisi kerugian, ini akan berhadapan dengan konsekuensi hukum begitu ya, konsekuensi hukum karena melanggar aturan yang ditetapkan di suatu negara di dalam sebuah wilayah. Oleh karena itu, ini adalah peringatan bagi kita semua bahwasanya jangan pernah kita ya mempersulit orang yang ingin mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Justru kita permudah, seharusnya mereka kita permudah, bukan dipersulit. Apalagi kalau sampai ditipu. Ini naudzubillah sekali ya. Oleh karena itu, kita ingatkan kepada para agen travel hendaknya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, karena ingat, ini bukan perkara yang main-main. Ini nanti akan berhadapan dengan perkara yang besar nanti di yaumul akhir, di mana kita mempersulit orang ingin mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara kita melakukan penipuan, kita mengambil keuntungan, dan kita banyak sekali saksikan di media-media